Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Rizky Ramania. Di kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai peruntungan zodiak Aquarius di tahun 2023 ya. Jadi sebelum saya bahas, ini udah ada kartu ya yang saya buka banyak banget, ini lumayan sekepok. Nah, jadi sebelum saya bahas semuanya, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe channel saya dan like video ini. Terus kalau misalnya kamu juga ingin mengetahui ya, kira-kira peruntungan zodiak kamu selama 1 tahun ke depan, selama tahun 2023, kamu bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan. Terus kalau mau konsultasi juga sama ya, bisa hubungi ke nomor tersebut. Terus oke. Nah, di sini saya akan bacakan ya. Tapi dari aspek asmara dulu, tapi untuk kalian yang masih single ya, satu-satu. Aquarius yang masih single. Yang pertama ada Knight of Coin. Terus juga ada The Hermit. Terus juga ada Nine of Wands. Coba tak buka kartu sarannya dulu ya, biar semuanya jelas. Ada Cherfield. Oke. Jadi ini ada beberapa pesan sih untuk Aquarius ya, yang masih single. Jadi untuk yang masih single, kalau misalnya kamu juga lagi menantikan, menunggu orang yang tepat masuk ke dalam hidupmu, maka di tahun 2023 kesempatan itu akan hadir, orangnya akan datang. Di sini banyak banget di antara kalian yang coba mantau dulu orangnya seperti apa, bagaimana. Kalaupun mereka menyatakan perasaan, kamu nggak langsung menerimanya. Jadi benar-benar kayak jalanin dulu, terus kayak nggak mau ngambil keputusan yang terlalu menggebu-gebu juga salah satunya. Walaupun mereka udah mengatakan, tapi kamu kayak taruh kayak gitu. Memang takes time untuk mendapatkan hatimu di sini. Tapi ketika kamu udah mulai terbuka dan membiarkan dia masuk ke dalam hatimu di akhir tahun nih, lebih tepatnya. Soalnya di pertengahan sama di awal tahun tuh kamu lagi masih mantau dulu, lebih ke situ. Nah, ketika kamu sudah mulai membuka hati, di sini ada beberapa di antara kalian. Saya bilang beberapa ya, nggak semuanya. Kamu mulai melihat nih rintangannya apa nih, kalau fokus sama dia, ke depannya apa dan bagaimana. Banyak di antara kalian terkendala juga di masalah kira-kira ibunya dia nerima apa enggak ya, kayak gitu. Sepertinya ibunya agak keras untuk menerima dirimu. Itu pesan pertamanya. Terus yang kedua, ada juga yang memang misalnya kamu pria nih yang ngedengerin ini, sepertinya wanita yang dekat ke kamu ini umurnya lebih tua beberapa tahun daripada kamu. Terus di sini juga orang yang baru hadir ke dalam hidupmu ini, banyak banget di antara kalian yang bisa dibilang orang ini kok bisa gitu loh ngisi ruang kosong yang ada di dalam hatiku tuh dengan tepat gitu, sesuai dengan yang kamu mau. Terus kamu juga nggak nyangka orang karakteristiknya mungkin di luar yang kamu mau, tapi ternyata membuat kamu sangat nyaman kayak gitu. Dan di sini orangnya bisa jadi berkulit putih atau sawo matang, rambutnya hitam ikal, nggak dicat yang aneh-aneh. Itu sih kalau yang aku lihat. Kalaupun nggak hitam, itu pun juga beruban atau memiliki kumis kayak gitu ciri-cirinya ya. Apakah dia orang yang mapan? Di sini bisa dibilang ada yang memang lagi masih merintis, ada yang memang sudah mapan kayak gitu. Cuman di sini ada kemungkinan juga ya, kalau misalnya kamu wanita yang ngedengerin di sini, orangnya mungkin seumuran atau lebih muda daripada kamu. Agak sedikit berbeda ya sama yang cowok tadi, kayak gitu.
Itu sih kalau yang saya lihat. Atau dia ketika bersama kamu, dia benar-benar nunjukin nih sisi dia yang kekanak-kanakan, yang gak pernah dia tunjukin ke orang. Di orang lain dia benar-benar dewasa banget, tapi di hadapan kamu dia sendiri juga gak ngerti, kok gue bisa menunjukkan sisi ini ke lu, kayak gitu. Atau menunjukkan sisi yang vulnerable, lebih kayak sisi yang menurut dia itu sisi lemah, tapi ke kamu dia tunjukin, kayak gitu. Itu sih kalau yang aku lihat di sini. Lanjut ya. Berikutnya aku mau bahas dari segi untuk yang sudah menikah, asmaranya. Jadi itu ya untuk kalian yang masih single. Yang sudah menikah, sebentar. Di sini ada kartu Five of Wands, Aquarius, Ace of Swords, The Hierophant, dan juga ada Age of Wands. Oke. Ini cukup ini nih, kompleks juga nih. Coba saya buka dulu ya kartu sarannya. Ada kartu bulan sih ini yang muncul. Kayaknya kamu akan ada nanti di bulan Juni sama November. Bagi yang sudah berpasangan akan ada kejadian atau perubahan yang sangat signifikan banget di kedua bulan ini, atau salah satu dari dua bulan ini ya, bisa keduanya atau salah satu. Ini kayak sebuah permasalahan yang mungkin dimana kamu nggak bisa abaikan, kayak gitu. Makanya ini kartu Finger. Atau enggak di antara bulan Juni sampai bulan November yang mungkin kamu nggak inginkan atau harapkan, kemungkinan bisa terjadi. Ini agak sedikit nggak enak ya Aquarius. Jadi gini, aku jelasin dulu. Saya jelasin. Jadi di awal tahun sepertinya kamu sama pasangan lagi agak sedikit bentrok. Belum lagi di sekeliling kamu kayaknya ngasih pressure banget ke hubungan kamu atau ke keluarga kamu. Padahal kalian berdua sudah berusaha untuk tidak membiarkan orang lain ikut campur. Tapi kayaknya seseorang ada yang ikut campur, membuat diri kamu sama pasangan jadi hubungannya jadi agak sedikit panas, agak nggak enak. Cuman memang harus dihadapin. Terus di bulan berikutnya, mungkin sekitar bulan 4 atau di bulan 3, bulan 4 hingga bulan 6 atau 5, di sini ada kartu Ace of Swords, di mana kayak kamu memperhitungkan ini apa dan gimana masalahnya. Sebenarnya kamu juga udah tahu sih apa solusinya. Tapi akhirnya di balik pertengkaran ini, perdebatan yang membuat kamu agak sedikit pusing, di pertengahan tahun lagi, sekitar bulan 6 atau bulan 7 hingga berikutnya, sepertinya kalian juga kayak udah yuk damai aja, aku kasih kesempatan atau apa, atau sama-sama deal membuat sebuah kesepakatan bersama untuk mencapai suatu hal. Sampai akhirnya ya, di akhir tahun, hal yang gak enak kayaknya yang tertutup dari kamu, apapun itu, kayak pertanyaan kamu dari awal tahun hingga pertengahan, di akhir tahun ini bakal kejawab. Kayak mulai kebuka gitu. Makanya ini Novembernya saljunya kayak pelan-pelan mulai menutupi, dan tapi ini kayak dibersihin gitu loh kalau saya lihat. Jadi kayak pelan-pelan mulai kebuka, yang nggak beres, feeling-feeling nggak enak itu mulai keluar semua. Dan di sini keputusannya harus kamu ambil, mau itu enak nggak enak,
sepertinya hal-hal yang sudah dikatakan oleh orang-orang di sekitarmu itu memang ada benernya untuk beberapa, tapi ada beberapa yang memang jadi kayak agak sedikit toksik sehingga kamu bener-bener ngambil keputusan banget untuk hal itu kayak gitu, karena kayak nggak bisa terus-terusan begini ini kondisinya, maksudnya kondisi nggak enak terus nggak bisa dipertahanin, mau nggak mau harus ngambil keputusan biar nggak ngestak nih kondisi kayak gitu sih. Sesuatu yang emang harus kamu yang ngambil keputusan, bukan dari pasangan lagi. Kayak semuanya nggak beres mengenai hubungan kamu sama pasangan atau keluarga besar, itu mulai kejawab semua kayak gitu. Ini emang agak nggak sedikit nggak enak, tapi coba kita lihat dan hadapi dengan sepenuh hati ya. Nggak ada salahnya juga kasih kesempatan, karena kan kita juga nggak tahu ya orang bener-bener kadang kalau emang udah pengen berubah ya bener-bener berubah gitu loh. Emang harus dari dorongan hati banget dan disiplin sih tepatnya kalau mau berubah tuh. Oke. Berikutnya saya bacain karir ya. Karir. Di sini ada Four of Wands. Tapi juga ada The Moon. Dan di sini juga ada kartu Queen of Cup. Sarannya juga 3 kartu ya, sebentar. Oke. Masalah karir ya, atau bisnis. Di awal tahun di sini ada kartu Four of Wands dan Engaged Trust, yang artinya lebih ke arah kayak kamu, karir kamu mulai kamu kayak kembangkan, pekerjaan mulai enak, kamu juga sepertinya banyak yang mendapatkan kenaikan gaji atau menerima pekerjaan baru, kerja di tempat baru, atau semacam kayak benefit-benefit yang enak gitulah, lingkungan kayaknya sehat, dan kamu bener-bener kayak percaya gitu, wah ini akan tetap seperti ini kayak gitu. Tetap kamu berpositif thinking bahwa kondisinya akan tetap enak, tapi tanpa kamu sadari di sini nggak tahu kenapa warna ungunya tercemar warna hitam, kayak seakan-akan kamu nggak ngeh ini ada yang nggak beres kayak gitu. Tapi bukan berarti untuk dihindari. Di sini memang ada pembelajaran yang perlu kamu pelajari. Nanti dibalik sesuatu yang positif itu nanti akan kebuka pelan-pelan hingga ke pertengahan tahun. Akhirnya yang nggak beres ini kebuka semua. Tapi bukan berarti untuk kamu, apa ya, lebih tepatnya bukan kamu untuk sedihkan terus, atau bukan untuk kamu sayangkan terus, atau terjebak di dalam perasaan yang nggak enak itu. Nggak. Di sini justru dari yang nggak beres ini semua, yang nggak nyaman di karir kamu atau bisnis kamu, kayak kamu memang harus mengambil sebuah keputusan biar hal yang tidak sehat ini tidak terus-terusan terjadi. Kalau kamu seorang pemilik bisnis, kamu harus berani ngemotong sesuatu yang memang sudah tidak layak. Tapi kalau kamu misalnya lebih ke arah pekerja kantoran, ini lebih tepatnya kayak mungkin kamu agak sedikit takut kalau misalnya aku lanjut, masalahnya nggak ada uangan yang benar-benar stabil atau ini itulah, banyaklah alasannya. Oke, it's okay, saya tahu kekhawatiran kamu, karena di masa zaman sekarang kadang kita juga kalau mau keluar kantor ya, terus nyari tempat baru lagi, kalau nggak ada pemasukan yang stable itu juga pusing, karena naiknya kebutuhan hidup juga dan gaya hidup, standar hidup. Jadi di sini kamu lebih baik kalau memang udah ada yang nggak beres dan nggak bisa nggak tahan lagi, karena udah keburu sakit hati banget di sini. Kenapa saya bilang sakit hati? Soalnya ini ada kayak ini ya, lobsternya itu udah kayak pengen
udahlah putus aja, capek banget ini, kayak serba salah banget, kayak seakan-akan kamu berjalan di atas benang yang tipis, udah bukan tali tambang lagi tapi benang, kayak benang jahit. Itu udah kayak wah, sekalinya jalan mungkin langsung masuk ke jurang gitu loh. Makanya di sini kamu udah bener-bener gak tahan. Banyak di antara kalian di pertengahan tahun gitu, akhirnya kamu untuk Aquarius cari semacam kayak planning dulu gimana ya biar keluar ini itu. Jadi bener-bener kayak cari backup planning sebelum bener-bener pengen keluar. Dan di sini di akhir tahun Aquarius yang tadi bisnismen, misalnya kalian punya wirausaha sendiri, usaha sendiri yang berani memotong sumber yang gak sehat ini, alhamdulillah ya di akhir tahun banyak banget rezeki yang ngalir masuk kayak gitu, karena kamu belajar untuk lebih tegas juga dalam diri kamu, ini mana yang baik mana enggak gitu. Terus kalau misalnya kamu juga seorang pekerja kantoran atau ikut orang, di sini alhamdulillah sepertinya kamu bertemu sebuah tempat kerja yang istilahnya lingkungannya lebih sehat, walaupun ada yang toksik tapi seenggaknya yang positifnya ini lebih banyak, saling mensupportnya kayak gitu loh. Jadi kamu bisa lebih fokus juga sama pekerjaan kamu, terus banyak sekali hal-hal yang bisa kamu pelajari dan kamu capai lagi lebih banyak. Jadi memang ini agak memang gimana ya, di awal tahun itu kayak ada udang di balik batu yang kamu nggak ngelihatnya yang enak-enaknya aja, tapi berjalannya pertengahan tahun, wah yang nggak enaknya nih keluar semua. Makanya di pertengahan tahun kayak kamu bener-bener harus ngambil keputusan banget nih, release and let go kayak gitu. Apalagi kalau udah sampai bikin kamu nangis, wah itu udah tanda-tanda kamu harus cari tempat lain kayak gitu. Itu untuk karir ya, di sini ada nggak enak gitu. Oke, selanjutnya saya akan bahas dari segi keuangan ya. Ini ada kartu The Devil. Kebiasaan buruk, ayo. Atau emang ada tuntutan dari sebuah seseorang yang membuat kamu keuanganmu agak jadi boros, terus kamu juga kayak nggak ada gimana ya, jadinya kayak nggak ada pilihan lain gitu. Jadi bener-bener kayak kebebasan finansial kamu masih agak sedikit sulit di awal tahun karena banyak banget kebutuhan yang harus dipenuhi, atau keluarga atau anak, ini itu semua gitulah kebutuhan ya. Kebutuhannya tuh banyak banget gitu, jadi nggak cuman kebutuhan diri kamu gitu. Memang harus sabar, jalani dengan hati lapang, benar-benar sabar banget kamu di sini awal tahun. Kalaupun misalnya boros, di sini kayaknya agak sedikit nggak cocok sih kalimatnya ya. Kalaupun boros dikit, itu pun juga kamu jarang banget itu boros. Kalau yang saya lihat nih di awal tahun untuk zodiak Aquarius yang menonton video ini gitu. Udah gitu di pertengahan tahun, di sini saya lihat alhamdulillah ya, karena kesabaranmu, rezeki kamu pelan-pelan mulai naik, tabungan kamu juga semakin berkumpul. Terus di sini akhirnya karena kamu sabar banget, kemungkinan di pertengahan tahun menuju akhir tahun akan ada sumber pemasukan dari tempat yang lain lagi baru, sehingga di sini kamu juga lebih ke arah ya inian ya, mulai ya banyak pemasukan. Terus di sini semua kebutuhanmu terpenuhi, bahkan kebutuhan untuk kayak inner child kamu, misalnya nih contoh pengen kayak es krim atau ya pengen beli apa gitu, itu juga terpenuhi kayak gitu, baik secara jiwa dan raga, secara psikologis, mental juga terpenuhi. Bener-bener kayak alhamdulillah sih di akhir tahun ini rezekinya nggak tahu kenapa membawa dampak positif juga nih ke sekeliling kamu, yang kamu idam-idamkan sejak lama juga
akhirnya kecape juga ini desan lagi, kayak gitu. Soalnya di sini saya lihat kamu juga bukan tipe orang yang boros juga sih sebenarnya. Jadi mohon saya koreksi ya yang di awal kalimat tadi, kayak gitu. Berikutnya kesehatan. Nah, kalau kesehatan di sini ada The Moon, tapi juga ada kartu Eight of Swords dan ada kartu Ten of Pentacles. Nah, di sini artinya adalah dari kartu The Moon ini kamu galau, tapi emosi, lebih ke arah kesehatan mental nih yang kena banget. Jadi kayak kamu stres tapi kamu pendem. Sepertinya di sini kamu butuh temen yang nggak ngejudge, yang karena ada kartu Eight of Swords di mana mereka paham situasimu, tapi juga ngasih saran sesuai yang kamu butuhkan apa gitu. Ini kan kalau misalnya kita lihat seakan-akan nih perempuan ini ada masalah sama yang di tempat buat ngelukis, terus yang peri-perinya kayak ngasih solusi yang sebenarnya kamu butuhkan untuk yang permasalahan lukisan ini, kayak gitu. Terus di sini juga sama ya, seakan-akan kayak kamu ada masalah apa, lobster ini kayak ngasih keputusan, kan kamu lagi marah. Nah, kok lobsternya kan merah nih. Nah, si lobster ini pernah punya pengalaman yang sama seperti kamu, terus karena capitnya dia juga seakan-akan kayak ngasih saran yang tepat untuk kamu apa. Terus di satu sisi kamu juga ada seseorang yang support untuk belajar menenangkan diri, lebih calm down, makanya kamu masuk ke air, kayak gitu. Kayak ini tuh kamu punya dua temen yang saling melengkapi, kayak gitu. Dan di sini juga ada kartu Ten of Pentacles. Di sini kamu sepertinya perbanyak makanan olahan yang dari rumah aja sih, saran saya. Karena di satu sisi hati-hati kalau misalnya banyak di antara kalian makan yang banyak yang mengandung kolesterol, hati-hati karena ini bisa membuat kamu jadi kayak kena masalah penyakit yang hubungannya dengan kolesterol ya. Hati-hati, jangan terlalu banyak asam urat tuh terutama. Terus di sini juga ada kayak gak tau kenapa beberapa di antara kalian ada yang agak susah gerak karena rematik, hati-hati mandi malam-malam. Terus di sini juga lebih ke arah beberapa di antara kalian agak sedikit punya istilah kata ada anxiety, depresi gitu. Mungkin kalau misalnya di tempat kalian diperbolehkan untuk melihara hewan, coba deh, nggak ada salahnya pelihara hewan. Terus beberapa di antara kalian ada yang butuh konsumsi susu, mungkin dari keju juga boleh, kayak gitu. Terus beberapa di antara kalian mungkin coba deh, kalau misalnya emosinya benar-benar nggak bisa kekontrol, belajar untuk mengontrol diri kamu, energi, pikiran. Mungkin bisa juga dengan yoga atau meditasi atau media apapun yang kamu cocok, kayak gitu. Cukup menarik sih. Coba ya saya bacain saran semesta untuk kamu. Yang keluar, fish, slow down and celebrate yourself. Jadi dalam mengerjakan apapun jangan tergesa-gesa. Arahnya sih sarannya kayak gitu. Semua kendalikan kontrol kamu. Makanya di sini dengan kamu tidak tergesa-gesa, kamu bisa menikmati apa yang bisa kamu nikmati seharusnya, apa yang sudah kamu usahakan, perjuangkan, kamu juga bisa biar bisa menikmati hal tersebut gitu loh. Kayaknya Aquarius yang nonton video saya ini nanti kebanyakan di antara kamu ada yang kecenderungan tuh apa-apa pengennya cepat, kayak gitu. Nggak bisa, nanti di tahun 2023 kamu kayaknya akan dipaksa semesta untuk kayak nikmatin pelan-pelan, nggak bisa terburu-buru, nggak bisa kamu memaksakan segala sesuatu, segala hal untuk jawabannya datang sekarang, nggak bisa. Soalnya kenapa? Pembelajarannya adalah kalau kamu mau dapat jawabannya, nikmatin dulu apa yang sudah kamu kerjakan, yang sudah kamu jalani, hasil dari kerja kerasmu, nikmati dulu. Nanti kamu dapat jawabannya deh pelan-pelan. Cara menikmatinya apa? Bagaimana? Ya bermacam-macam.
misalnya kamu juga beli sesuatu biar tubuh kamu jadi lebih sehat, atau dari rezeki kamu gunakan untuk gaya hidup yang lebih sehat, rumah yang lebih luas, atau pindah ke tempat yang lebih misalnya damai, kayak gitu juga salah satu contoh. Terus berikutnya ya, saran semesta untuk kamu apa? Love. Dan berikutnya ada kartu joker, tapi kucing telon yang lagi pup. Ini bagus ini. Jadi gini, saran semesta adalah belajar untuk mencintai setiap momen yang akan hadir ke dalam hidupmu. Lebih menghargai sih. Dengan begitu nanti kamu juga akan mendapatkan pesan yang terselip dari sisi positif dari yang kamu lalui semua. Karena ketika kamu udah mulai melakukan itu, di sini ada kartu joker, rezeki akan ngalir ke kamu di luar dari apa yang kamu harapkan. Bener-bener kayak ada aja rezekinya yang hadir. Bener-bener kayak itu memang udah jatah kamu sebetulnya. Cuman selama ini kamu terlalu fokus pengen cepet-cepet, atau semua jawaban harus ada jawaban, atau kamu terlalu fokus untuk orang lain terus, jadi jarang untuk diri kamu, kayak gitu. Makanya ini lebih ngarah untuk balik lagi ke diri kamu sendiri. Kebutuhan diri kamu apa? Kayak gitu loh. Apalagi kalau yang udah punya anak, di satu sisi harus mikirin kesehatan kamu juga. Kalau kamu nggak sehat gimana mau bantu ngurusin anak juga gitu loh. Jadi memang harus bener-bener kayak totalitas sih, soalnya semuanya itu saling terhubung kayak gitu. Oke, dari saya sih itu aja. Di sini rezeki ya, kartu joker sekali lagi. Itu aja dari saya. Saya juga mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Dan pastinya kalau misalnya kamu ingin berkonsultasi atau ingin mengetahui peruntunganmu di tahun 2023, kamu bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video ini. Sekali lagi, saya ingin pamit undur diri terlebih dahulu. See you next time. Bye-bye.